Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya sahabat Cordelia. Balik lagi di Cordelia Health Chat. Kali ini di episode 2 kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Ini kita perkenalkan dulu. Mari kita perkenalkan Dokter Gigi berarti dok ya? Iya. Dokter Gigi di Cordelia. Silakan dok, perkenalkan namanya. Apa ya, mungkin nama ya. Ya. Oke. Halo, nama saya Dr. Gigi Maya. Saya adalah salah satu dokter yang bertugas di Cordelia Medical Center, Banjarbaru. Oke, Dokter Maya ini udah jadi dokter gigi berarti berapa lama dok ini kira-kira dok? Masih masuk baru sih. Masih masuk baru Iya, ya? baru sekitar mungkin 1 tahun. Kalau dari internship 1 tahun. Oh 1 tahunan. Oke. 1 tahunan. Oke, berarti baru fresh banget loh. Berarti jangan-jangan dokternya masuk Gen Z juga dokternya. Gen Z. Gen Z Tapi ya? Gen Z akhir. Gen Z akhir ya, Gen Z pembukaan awalnya. Iya. Oke. Kenapa dokter pilih jadi dokter gigi dok? Apakah memang udah minat dari kecil kah atau gimana dok? Kalau minat dari kecil sih sebenarnya enggak ya. Oh enggak ya. Iya. Oke. Cuman karena kebetulan di keluarga belum ada yang pernah jadi dokter, jadi orang tua saya kayak mungkin bisa lah pilih pekerjaan yang beda dari keluarga gitu. Oke. Jadi akhirnya pilih yang paling saya bisa. Nah, Kedokteran gigi. gigi. Gitu. Tapi dokter malah ini ya, kan biasanya kan nggak semua orang kan bisa ke bidang kedokteran gini. Berarti dokter nih masuk aja ya kemampuannya kedokteran gigi nih. Kalau belajar masuk Belajar aja. kan masuk aja ya. Tapi kalau dari cita-cita dokter sebenarnya apa dok? Nggak ada cita-cita spesifik sih, nggak ada. Cuman kalau hobi mungkin ya, hobinya. kalau hobi fotografi. Oh fotografi. Iya. Itu dari kapan itu dok berarti Dari fotografi? SMA. Berarti lumayan jauh banget itu dok ya. Fotografi ke dokter Dokter gigi ya. gigi, iya. Berarti suka bikin video atau foto-foto gitu? Foto aja lebih sih. foto ya. Lebih ke foto. Apa jangan-jangan dokter ini dok? Sambil dokter gigi sambil ada freelance foto-foto gitu? Nggak ada. Oh, enggak ya? Iya, soalnya udah lama berhenti juga hobinya. Macet. Macet berarti pas sudah masuk ke dokter gigi itu udah. Iya, macet. Soalnya macet. sibuk, jadi nggak bisa terlalu melakukan hobi itu gitu. Oke, baik dok. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut deh Iya, dok. Di segmen kedua tuh nanti kita tanya-tanya tentang pribadinya dokter lah. Oke. Iya, kalau ini kita bahas dulu tentang ini dok. Tentang yang lagi rame nih dok. Gigi itu kan jadi keindahan juga dok ya. Jadi Betul. kelihatannya estetika gitu, estetika di betul. sini. Nah, kan ada tren tuh dok, yang saat ini nih memutihkan gigi. Apa itu namanya dok? Yang mutihin gigi tuh banyak ya? Apa ya? Bleaching terus apa lagi dok? Sebenarnya kalau prosedur bleaching sih. Bleaching itu ya. Kalau memutihkan secara warna itu bleaching. Kalau ini dok apa namanya? Veneer ya? Veneer. Veneer. Veneer itu apa dok? Veneer itu sebenarnya dia adalah prosedur perawatan. Kalau bleaching kan dia pengaplikasian bahan di permukaan gigi ya. Oke, awalnya tuh bleaching berarti ya. Betul. Kalau veneer itu dia melapisi permukaan gigi dengan sebuah bahan. Oke. Gitu, Berarti nggak dicuci giginya tuh istilahnya. Enggak, iya. Oke, Jadi giginya permukaannya itu ada yang harus dikurangi, kemudian nanti ditempelin bahan. Ditambal gitu, ditambal permukaannya dengan suatu bahan. Bisa resin komposit atau porselen biasanya. Oke. Baik. Itu ada ininya nggak dok? Kan kalau itu kan berarti kan kalau kita pikirin secara gamblangnya aja kan itu ngurangin gigi. Betul. Habis itu nambahin zat baru gitu ke gigi. Betul. Nah itu tuh pasti ada negatif positifnya kan dok? Maksudnya plus minusnya itu apa dok veneernya? Kalau plus minusnya, veneer mungkin kekurangannya dulu ya. Veneer itu kan kalau zaman sekarang sih teknologinya sudah maju. Jadi terkadang gigi yang dikurangin, permukaan yang dikurangin tipis aja. Oke. Cuman masih kalau misalnya yang konvensional, yang ibaratnya kita mengerjakan di klinik, itu kan ada campur tangan manusia sebagai dokter gigi. Gitu. Kadang bisa kalau misalnya mengurangi permukaannya terlalu banyak, permukaan gigi yang sehat terlalu banyak, itu bisa jadi pasiennya mengalami post hipersensitivitas. Apa itu dok? Jadi
Karena enamel atau lapisan luar gigi itu dikikis, biasanya kalau kebanyakan si pasiennya ngilu setelahnya. Oh, oke. Oh, jadi kayak giginya kekikis banget sampai kena lapisan selanjutnya gitu. Oh, paham. Itu minusnya itu tuh berarti, Dok. Sebenarnya itu sih. Cuman kalau minus terkait efek bahan ke giginya sih kayaknya minim sekali. Karena hampir aman nggak ya. ada aman. Cuman kekurangannya minusnya lebih ke prosedurnya. Oh, itu berarti kalau misalnya nih teman-teman kan misalnya ada yang mau ikutin juga nih, Dok, buat pakai veneer atau apa, itu ngelihatnya klinik ini bagus atau tempat masang veneer bagus ini apa yang kita tanyakan, Dok, berarti? Wah, kalau yang sebenarnya bagus enggaknya itu tergantung preferensi pasien lagi sih. Cuman kalau sebagai dokter gigi yang bagus untuk buat veneer itu harus yang seminimal mungkin untuk pengurangan giginya. Jadi pasiennya tidak mengalami hipersensitivitas gitu-gitu. Terus margin atau batas antara veneer dan gigi itu harus dibuat sesamar mungkin, jadi kayak nggak ada batas antara tambalan sama gigi asli gitu. Terus nggak boleh bikin gigi pasiennya kotak-kotak kayak Mentos. Jadi harus ada yang kayak gitu. Ada. Jadi harus dibuat senatural mungkin seperti gigi asli. Bener-bener bentuk gigi gitu ya. Betul. Tapi berarti itu kita sebagai apa sih? Sebagai pasien tuh nggak bisa ya nanya-nanya gitu, Dok, kayak di sini pakai alat apa gitu, di sini karena alatnya sama aja. Tapi tinggal pengerjaannya itu ya. Betul, pengerjaannya. Oke, paham. Kalau dokter selama ini pernah nggak, Dok, ngatasin kasus veneer gitu, Dok? Maksudnya mengerjakan veneer? Saya sering veneer direct, tapi direct itu apa, Dok? dikerjakan di klinik. Jadi tidak dikirim ke lab karena ada yang veneer yang bisa dikirim ke lab. Oh, bedanya apa ya, Dok? Kalau yang di klinik itu kita preparasi langsung, pengurangan langsung kita tambal lagi. Kalau di lab itu kita kurangin di klinik, tapi setelah itu giginya dicetak. Oh, nunggu gitu ya, kayak dicetak, nunggu gitu. kemudian cetakannya dikirim ke lab. Nanti sama lab dibuatkan lapisannya, biasanya dari porselen kalau lab itu. Nah, itu lebih bagusnya mana, Dok, kalau di antara dua? Kalau tingkat keakuratan lebih bagus di lab sebenarnya, karena kalau lab kan bisa didesain, kan zaman sekarang bisa didesain. Cuman tetap tergantung saat preparasinya di klinik gitu, kemampuan seorang dokternya, skill seorang dokternya untuk preparasi itu. Yang itu ya buat yang lab tadi ya. Kalau yang directnya apa bagusnya, apa kurangnya sama si kalau yang direct lab? Ini bagusnya dia cepat. Langsung jadi gitu, Dok, tapi kurang akurat berarti ya. Betul, masih ada human error. Oke, paham. Nah, kalau dokter kan berarti sering ngerjain yang direct tuh, Dok, ya? Iya. Itu ini nggak, Dok? Ada beberapa kasus yang sampai ini nggak, Dok? Yang susah banget dikerjain gitu, atau memang standar-standar aja sebenarnya gigi manusia tuh? Kalau kasus yang sulit, mungkin melakukan veneer pada gigi yang berlubang. Biasanya ada gigi depan yang disertai lubang juga, jadi ada hitam-hitamnya. Nah, itu kadang pengerjaannya lebih lama karena kita harus beresin gigi berlubangnya itu dulu, baru ditambal depannya gitu permukaannya. Oke, baik. Oke, itu berarti tentang si tadi veneer ya. Tapi tadi baru bahas negatifnya tuh, Dok. Kalau positifnya ini apa, Dok? Untuk estetik, memperbaiki ya, memperbagus ya. Karena kalau misalnya yang di lab itu kan bisa didesain. Kalau pakai desain itu biasanya lab akan, apalagi kalau misalnya ada foto pasiennya ya, biasanya lab bisa menyesuaikan bentuk wajah pasien dengan giginya. Gitu. Oh, sekalian memperbaiki strukturnya berarti ya. Tapi kalau dari itu kan dari estetika, Dok, ya. Tapi kalau misalnya dari medis itu ada nggak, Dok, keuntungan gitu? Buat pakai veneer, apakah berpengaruh sama kekuatan gigi kah ataukah apakah? Oh iya, sebenarnya veneer itu karena dia bahan pelapis aja. Jadi kadang kalau misalnya pasiennya masih suka makan makanan yang keras, kadang bisa lepas. Itu aja sih kekurangannya. Cuman kalau efek kesehatan secara menyeluruh nggak ada ya. Cuman itu ya di habit jadinya harus dikontrol Iya, gitu betul. Ya. Harus hati-hati.
Tapi kalau buat, berarti kalau nggak berpengaruh buruk ke dalam badan, nggak berpengaruh baik juga berarti ke dalam badan ya, maksudnya Enggak, cuma estetika aja lah ya. Sebagai estetik aja. Oke, paham. Ini banyak, tadi veneer ini kan salah satu cara instan buat memutihkan gigi dok ya. Nah kita, ini melapisi aja sebenarnya. Kalau memutihin tadi berarti bleaching nih. Lebih ke bleaching. Nah ini apa dok, menurut dokter bagusan si bleaching ini atau veneer dok? Dua prosedur yang berbeda sebenarnya tujuannya. Kalau bleaching itu dia hanya sebagai temporari sebenarnya. Temporari. Bisa kuning lagi ya? Bisa balik lagi warnanya, betul. Dan bleaching itu dia hanya menggunakan bahan di luar. Jadi nanti bahannya dicuci gitu, diaplikasikan, disinar, kemudian dicuci kan. Kalau veneer ini dia sebenarnya perawatan restoratif juga. Jadi kalau misalnya ada bolong di gigi depan kan, kalau misalnya ditambal langsung, hanya bolongnya aja yang ditambal, biasanya kan ada batasnya kelihatan. Nah, jadi veneer itu tujuannya supaya batas tambalan dan gigi itu nggak kelihatan. Gitu. Paham. Tapi kalau berarti kalau misalnya orang-orang mau yang terlihat lebih bagus, terlihat lebih lebih rapi banget, pakainya veneer berarti. Kalau misalnya mau yang sementara tapi itu benar-benar dari giginya sendiri itu pakai bleaching berarti. Betul. Kalau veneer itu lebih tahan lama karena kan dia dilapisin. Iya benar-benar lapisannya ini ya. Iya, paling tadi makannya aja ya. Harus habitnya. Benar-benar. Kalau bleaching nih dok, tadi kan veneer kan plus minusnya udah tahu kita. Kalau bleaching ini pasti ada teman-teman juga yang mau bleaching lah gitu. Itu apa yang harus diantisipasi dok, plus minusnya tuh? Apa kita kalau udah bleaching tuh kita harus sadar apanya? Kalau bleaching plus minusnya, kalau plusnya kan dia instan ya, maksudnya sekali aplikasi biasanya udah naik tuh shade giginya. Terus minusnya bisa bikin ngilu juga karena ada bahan yang biasanya masuk ke pori-pori lah istilahnya ya, ke pori-pori di gigi sehingga bikin giginya biasanya ngilu. Tapi kalau di klinik biasanya kita oleskan bahan desensitasi. Itu apa tuh? Bahan desensitasi itu supaya bahan pelapis gigi supaya gimana ya, gampangannya biar pori-pori gigi itu ketutup gitu. Biar nggak sampai masuk ke betul. Oke, paham. Terus itu berarti kan kalau dipikir-pikir mirip kayak sikat gigi dok. Maksudnya kan sikat gigi kan pakai bahan ya dok. Apa bedanya dok? Bahan yang dipakai buat bleaching sama bahan yang ada di pasta gigi itu dok? Kalau di bleaching itu biasanya kita pakai hidrogen peroxide. Kalau nggak salah ya, hidrogen peroxide itu memang bahan bleaching, bahan pemutih. Kalau di pasta gigi harusnya nggak boleh ada. Iya. Itu karena pengaplikasiannya harus dengan dosis yang pas berarti. Iya betul. Kadang sebuah produk kan sudah didesain. Ini sudah dalam kondisi dosis yang pas gitu. Oke, paham. Tapi dokter tahu nggak dok, apa yang di TikTok tuh sempet rame dok, pasta gigi yang sekali pakai tuh langsung putih gitu. Dokter tahu nggak? Yang warna biru kalau nggak salah. Warna biru? Iya. Ada nggak sih dok? Maksudnya dok mungkin nggak dok pasta gigi tuh suatu produk tuh sekali kita pakai 2-3 kali lah dipakai itu bisa benar-benar langsung memutihkan gigi gitu. Harusnya kalau pasta gigi ya yang untuk dipakai sehari-hari harusnya tidak. Enggak ya. Kecuali memang ada bahan yang bleaching in home. Ada juga sih sebenarnya ada produk yang bleaching in home. Tapi itu produk tertentu yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan yang memang dia bergerak di bidang dentistry juga gitu. Cuman kalau pasta gigi yang dipakai sehari-hari harusnya tidak. Karena tadi bahannya tadi ya hidrogen peroxide-nya tuh yang agak bahaya ya kalau kelebihannya. Takutnya pasiennya post hypersensitivitas. Kalau dokter nih disuruh pilih veneer atau bleaching, dokter pilih mana dong? Saya sih tergantung tujuannya. Tergantung tujuan. Kalau saya hanya pengen kayak misalnya ke undangan atau ke acara, pengen tampil lebih lebih cerah lagi, saya pilih bleaching aja. Karena sementara aja ya. Iya, betul. Kenapa nggak pilih veneer, dok? Kalau misalnya sementara kayak gitu. Apakah dari segi biaya kah veneer lebih mahal dari bleaching kah, ataukah dari segi efeknya kah, atau dok? Kalau veneer
Kalau misalnya giginya masih bagus aja, nggak ada masalah, kayaknya nggak di veneer Nggak gitu. usah di veneer ya. Karena veneer kan tadi mengurangi gigi asli. Oh iya benar. Sayang itu, betul, itu bersifat irreversible kan. Iya, udah gigi yang udah dikikis kan nggak bisa dibalikin lagi. Iya. Oh memang nggak bisa dok ya? Aku nggak tahu sih ini kayak misalkan dulu bilang kalau mau tumbuh giginya cepat minum susu gitu. Enggak. Kalau udah ganti gigi permanen. Oh nggak bisa ya? Iya. Oh kirain tuh masih bisa tumbuh lagi gitu ya? Oh alah. Oh berarti yang udah dikikis tuh nggak bakal bisa tumbuh lagi ya? Betul. Oh makanya kalau event sementara udahlah nggak usah veneer. Kalau event sementara ya bleaching aja gitu. Oh, oke paham. Oke itu teman-teman tuh yang lagi banyak tuh tren-trennya mau gigi cepat putih atau apa. Pokoknya harus yang diingat berarti kalau veneer nih memang tahan lama, tapi yang harus diingat adalah itu ngurangin gigi kita ya. Itu mengurangi gigi asli. Gigi aslinya kekurang. Tapi kalau bleaching ini sementara, tapi memang nggak ada yang dikurangin dari gigi ya. Berarti itu cuma kayak disikat pakai bahan khusus gitu ya. Terus dok. Ini pertanyaan ini sih dok, Koko pengen tahu banget dok. Waktu itu Koko sempat punya keluarga almarhum itu karena penyakit gigi dok. Nah itu apa dok? Kenapa bisa kan kalau Koko pikirin kan ini gigi kan segini aja ya. Kenapa bisa sampai kena nyawa gitu? Karena apa ya? Giginya masalahnya apa? Waduh, Koko kurang tahu sih. Tapi kemarin tuh sempat disebutinnya tuh gara-gara gusinya kah atau apa gitu yang kena saraf gitu atau apa ya? Kok nggak paham. Apa aja sih dok kalau penyakit gigi yang bisa membahayakan nyawa itu apa aja? Sebenarnya penyakit gigi yang bisa membahayakan nyawa itu berkaitan dengan anatomis. Jadi anatomis itu contohnya misalnya berkaitan dengan penyakit gusi dan penyakit gigi itu sendiri. Kalau penyakit gusi itu biasanya ada yang periodontitis, itu infeksi jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi. Nah itu kan biasanya disebabkan oleh bakteri tuh. Nah bakteri itu dia kan bersifat invasif. Jadi kadang dia bisa menyebar kemana-mana, termasuk ke tubuh kita kalau bakteri. Sama halnya dengan penyakit gigi yang kalau pernah dengar Mas Koko nekrosis pulpa, giginya mati, nekrosis. Nggak pernah. Kayak gimana itu? Ada orang yang sakit gigi, dibiarin lama-lama sampai dia nggak sakit lagi. Itu nekrosis. Sampai benar-benar nggak ngerasa. Nggak ngerasa gitu lagi. Karena mati itu ya. Iya mati giginya. Nah gigi yang mati itu biasanya kalau ditanyain ada riwayat bengkak nggak gusinya, biasanya pernah bengkak. Nah dari bengkak itu sebenarnya kan dia akumulasi bakteri tuh di akarnya. Kalau akumulasi bakteri yang menyebabkan biasanya bernanah tuh. Itu sebenarnya kalau dibiarin aja bisa sembuh sendiri, cuman tetap ada bekasnya. Jadi sembuhnya hanya di luar aja. Di dalam itu dia tetap ada bekasnya. Apalagi kalau bengkaknya biasanya berulang, dia bengkak sekali 2 kali kayak gitu, bengkak sembuh sendiri gitu kan. Dibiarin aja sama dia. Nanti lama-lama bisa jadi penyakit, bisa jadi kista di rahang ini betul. Jadi kalau misalnya dibiarkan tentu saja mengancam nyawa ya. Apalagi kalau kistanya gede biasanya harus kalau mau ini harus dioperasi. Gitu. Kita taunya gimana dok? Bengkak yang berbahaya atau bengkak yang bisa dibiarin aja atau setiap bengkak itu harus dibawa ke dokter gigi? Harus dibawa ke dokter. Pasti harus ya. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan, betul. Karena biasanya itu kalau dia sembuh sendiri belum tentu di dalamnya dia sembuh. Paham. Memang kita ngerasanya udah nih udah sembuh. Padahal itu di dalamnya menjalar. Apalagi kalau misalnya bakteri yang dari akar itu nyebar ke pembuluh darah, biasanya bisa nyampe jantung, bisa nyampe paru-paru. Bahaya juga ya. Gara-gara bakterinya itu tadi ya berarti menyebar ke dalam. Bakteri kan bisa masuk lewat pembuluh darah. Paham. Itu yang bikin bahaya dok ya. Itu yang bikin Dokter pernah nggak dok ngatasin kasus yang kayak gitu dok? Atau dari yang misalnya pas dokter masih koas atau apa gitu ngelihat kayak gitu? Pernah. Kalau kasusnya pernah di rumah sakit banyak kasus yang abses atau bengkak, tapi bengkaknya sampai di bawah sini. Kalau ada pernah lihat orang yang gitu. Betul, kalau pernah lihat orang bengkak gigi sampai gede banget, nah itu di rumah sakit sering itu. Biasanya nah pasien ini biasanya dia ke rumah sakit tuh setelah bengkaknya gede. Itu udah terlambat itu kayak.
Sebenarnya hampir terlambat, kebanyakan hampir terlambat. Kebanyakan, iya, tapi ada juga yang terlambat. Jadi pus atau nanahnya itu yang terlambat ya. Pus atau nanahnya itu biasanya udah nyebar ke paru-paru sehingga prosedur bedahnya jadi lebih sulit. Agak susah sampai ke paham. Betul. Berarti itu, nah dok, kita mau misalnya kita nih, Koko lah sendiri, Koko mau tahu gigi Koko nih bagus atau kesehatan mulut Koko nih bagus tuh apa yang harus diperhatikan dok? Kayak misalnya, oh ini udah kayaknya nggak sehat nih, harus ke dokter gigi nih atau kayak gimana? Sebenarnya ke dokter gigi itu disarankan 6 bulan sekali. Oh 6 bulan sekali itu harus ya? Itu untuk cek, kadang kita kalau misalnya lihat di kaca, belum tentu kelihatan semua bagian mulut kita, gigi dan mulut kita belum tentu kelihatan semua. Ada kadang karies atau gigi berlubang yang sembunyi di sela-sela gigi. Kita nggak tahu kan, betul kan, cuma dari depan doang. Nah kalau di dokter gigi kan kita pakai kaca mulut, lihat kita kelilingin, betul. Nah biasanya jadi deteksi dini di dokter gigi gitu. Jadi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu ya. Oh dijadwalkan berarti dok ya. Nggak bisa kita kalau bisa rutin. Nggak bisa kayak misalnya ketika ada ngerasa ada masalah aja gitu. Nggak bisa ya kayak misalnya cek bau nih kayak berarti kurang sehat nih atau apa, nggak bisa ya dok ya. Enggak bisa. Baiknya memang 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu ya. Oke, baik. Itu masalah medis dok. Kita balik lagi deh ke estetika lagi dok. Kalau estetika ini ada satu lagi yang ini kayaknya trennya udah dari dulu sih. Kalau tren dari dulu tuh ini apa? Kawat gigi brace ya? Bracelet. Nah itu tuh bagus nggak sih dok buat kita pakai? Apakah ada minusnya juga kah? Ada bahayanya juga kah? Kan kalau dipikirin, wah serem juga ya kalau misalnya pakai kawat gigi. Dokter sendiri kan pakai kan sekarang nih. Nah itu apa dok? Apakah ada bahayanya kah atau gas-gas aja? Kalau sebuah prosedur itu pasti ada plus sama minusnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kawat gigi ini dia lebih ke spesialis sih sebenarnya ranahnya ya. Cuman mungkin kalau secara umum atau secara yang pernah saya pelajari, perawatan ortodonti atau kawat gigi ini minusnya kalau misalnya pasiennya terlalu lama pakai. Oh nggak boleh juga terlalu lama tuh? Boleh. Misalnya takut kabur giginya udah di sini aja gitu. Nggak bisa karena kawat gigi itu dia kan bersifat tekanan, ada tekanannya. Jadi kayak ngeremes terus jadinya. Betul. Jadi kayak giginya tuh diberi tekanan gitu. Kalau misalnya kelamaan pasiennya pakai, biasanya akan ada masalah di struktur giginya, entah akarnya jadi pendek-pendek, biasanya gitu. Itu berapa lama dok standarnya tuh kalau buat pakai gigi atau tergantung orang-orang itu? Kalau standar tergantung kasus. Tingkat kesulitan kasus orang beda-beda kan. Jadi kalau misalnya kalau standar pemakaian itu sih nggak ada. Nggak ada ya. Kalau misalnya memang belum rapi ya jangan dilepas gitu ya. Nggak ada kayak harus 6 bulan Tapi maksimal. Memang ada prosedurnya, misalnya kayak yang awal itu kan pemakaian kawat nomor berapa, terus nanti kan naik itu kan pasti gigi udah ada progresnya gitu. Jadi memang si dokter yang menentukan ini sudah cukup. Udah cukup gitu. Nggak bisa pasiennya yang minta. Dok udah nih capek pakai kawat gitu nggak bisa. Kalau udah pasang ya memang harus komitmen untuk menyelesaikan. Kalau ini berarti dampaknya cuma untuk estetika aja dok sama kayak yang tadi atau ada medisnya juga dok? Ada medisnya. Apa medisnya dok? Kalau kawat gigi itu kan fungsinya merapikan gigi ya. Biasanya pada gigi kalau misalnya ada pada gigi crowding atau berjejal. Nah, gigi berjejal itu kan biasanya agak sulit dibersihkan tuh mas, sela-selanya. Karena numpuk gitu karena dia berjejal gitu. Jadi sikat gigi kadang sulit tuh di situ. Nah, kalau gigi berjejal itu biasanya bikin kesehatan gusinya buruk karena sulit dibersihin, karang gigi akhirnya numpuk. Kalau karang gigi numpuk, gusinya biasanya turun atau enggak jadi infeksi segala macam. Nah, kawat gigi itu kan fungsinya merapikan giginya, jadi biar nggak berjejal lagi, sehingga pembersihannya bisa lebih maksimal. Jadi ini yang ini kali ini nggak cuma estetika aja dok ya, ini sama medis juga ya. Betul. Jadi kalau ada teman-teman yang memang giginya tuh berjejal atau misalnya terlalu renggang, itu tuh memang mempengaruhi sama medis kita juga ya, makanya harus dipasang kawat gigi tadi ya. Betul. Paham. Tapi kalau misalnya
itu ada nggak sih dok kayak misalnya cuman 1 gigi doang atau 3 di gigi minimal harus 3 gigi itu yang berantakan ada nggak dok? Atau 1 aja boleh diperbaiki langsung dok? Tergantung sih. Tergantung dokter dan tergantung pasiennya. Okay. Kalau ada dokter yang misalnya gigi pasiennya nih cuman miring 1 mili gitu kan nggak terlalu masalah. Biasanya dokternya ini nggak usah dipakein juga nggak apa-apa gitu. Karena kan tadi tetap ada efeknya kan ortodonti itu, kawat gigi itu karena dia menekan. Iya benar. Oke, paham. Gitu. Ini dok, ini agak-agak melenceng sedikit sih dok. Kan ada istilahnya kalau sekarang tuh miwing gitu dok. Apa sih membentuk rahang gitu ya? Itu bener nggak sih dok? Kayak kita ngunyah sesuatu yang keras atau apa tuh berpengaruh sama rahang kita gitu? Kalau ngunyah sesuatu yang keras, pengunyahan itu biasanya sih berpengaruhnya ke otot. Oke. Ototnya yang sering dipakai itu jadi lebih besar. Oke, paham. Ya, bukan ke gigi itu dok ya? Bukan ke gigi dan tulang sini berarti bukan, ya? Bukan, lebih ke otot. Jadi kalau misalnya kebiasaan mengunyah satu sisi itu bikin mukanya asimetri. Karena salah satu ototnya gede gitu, yang nggak dipakai kan kecil, gitu biasanya. Makanya dokter gigi kadang menyarankan untuk kunyahnya dua-duanya ya, gantian, biar nggak satu doang yang gede gitu. Kok kemarin tuh baru scaling dok, abis scaling tuh memang disarankan kayak gitu. Kok suka ini ya, suka mengunyah satu sisi. Kalau kok sendiri kan nggak sadar ya kalau ngunyah kan, nggak tahu dok kan. Iya, kamu coba ngunyahnya 2 sisi sekarang ya, coba dibiasakan 2 sisi. Ya pas kok lihat memang kalau struktur muka kok ini kan kayak beda gitu kan, asimetri kan. Agak gini gitu. Nah, makanya itu mungkin berarti ngunyahnya harus 2 sisi gitu. Atau diperbaiki dulu dok, misalnya dulu sering kiri, kananin dulu nih, atau kayak gimana dok? Kan kalau otot kan biasanya kayak gitu. Iya, buat nyimbangin gitu. Enggak sih sebenarnya langsung aja dipakai dua-duanya. Langsung gitu. aja biar nanti kan dia menyesuaikan sendiri. Oke, baik. Jangan diganti nanti kalau misalnya gantian mengunyah satu sisinya, giginya yang nggak dipakai ngunyah kotor. Oh iya betul. Oh iya, makanya disarankan 2 sisi biar sama-sama bersih juga betul. Ya. Muka lebih simetris, giginya sama-sama bersih 2 sisinya. Gitu. Oke, itu berarti buat teman-teman yang mau miwing tuh, berarti mengunyah tuh bisa membesarkan otot itu. Oke, baik. Ini dok, kita lanjut ke tadi kayak prosedurnya kan ada pakai digital sekarang dok ya. Kayak tadi di veneer kan sekarang udah lebih aman karena tadi ada teknologinya juga. Kan ada istilahnya tuh cetak gigi yang 3D printed itu. Itu gimana menurut dokter? Itu tuh sangat membantu dunia pergigian ini kah, dentistry ini kah, atau memang kayaknya nggak dibutuhkan, bisa aja gitu tanpa 3D print ini? Sebenarnya untuk teknologi yang canggih-canggih sekarang saya belum pernah nyoba. Cuman saya pernah lihat beberapa dokter gigi yang biasanya seliweran di sosmed yang sudah pakai teknologi itu lebih akurat karena alatnya kan langsung masuk ke dalam mulut kan. Jadi langsung diputar gitu. Jadi semua anatomi dalam mulut itu ketahuan langsung. Nggak ada human error di situ. Nggak pakai visual kita ya. Iya, betul. Kalau misalnya cetakan konvensional itu kan kita pakai sebuah bahan cetak ya, kayak adonan gitu dicetakin. Kadang ada anatomi yang nggak kena karena mungkin human errornya kita kurang nekan atau adukan adonnya kurang pas gitu, biasanya si anatominya kurang kena gitu. Tapi kalau 3D scanner ini dia kan langsung masuk ke dalam mulut, nggak pakai adon-adonan, jadi lebih mudah juga. Jadi semua anatominya ke foto. 3D scanner ya, bukan 3D printing ya? 3D printing ada juga. Itu buat ngeprint giginya tadi buat ya? Buat ngeprint ya, setelah di scan lagi di print. Print lagi, oke. Ini benar-benar berarti membantu banget dok ya buat keakuratan. Betul. Oke, paham. Lebih akurat lah. Dokter tapi mau nggak dok? Kalau dokter sendiri lebih prefer mana dok? Pakai teknologi kah atau ini passionku nih, pakai langsung aja nih? Sebenarnya kalau masalah cetak gigi, saya sih pengennya coba yang 3D. Coba ya. Karena saya sendiri pribadi ya, kalau cetak konvensional itu agak susah, karena adukannya harus pas, konsistensinya harus pas, kemudian
saya masukin sendok cetak ke dalam mulut pasien itu juga harus pas. Kalau nggak pas, nggak kena gitu. Dan paham. saya kejadian beberapa kali harus berulang kali cetaknya. Oh, kalau salah itu nggak bisa diakalin ya dok, ya harus diulang gitu ya. Kayak aduh salah kan adonannya keras, jadi keras. Paham. Abis di itu tuh langsung keras gitu ya. ya. Setting dia. Nggak bisa kayak kita main Play-Doh gitu, nggak bisa dok ya. Makanya kadang harus beberapa kali cetak. Jadi saya pengen sih nyoba 3D. Pengen yang 3D ya. Tapi mahal tuh ya kalau ini. Oke. Tapi di Kalimantan sini dok, di Kalimantan Selatan ada nggak dok yang udah pakai 3D ini dok? Ada sih kayaknya. Di rumah sakit besar lah ya berarti dok ya? Ya mungkin di klinik-klinik Banjarmasin. Di Banjar. Ada Banjarbaru juga mungkin ada. Oke. Kalau di sini dokter di Cordelia ini dokter fokusnya apa dok? Ngatasin semua masalah gigi kah atau cuman estetika kah atau apa aja gitu layanan yang dokter ini atasin di sini? Semua masalah gigi sih selama ada alatnya sepertinya bisa. Cuman kalau bedah bisa yang di klinik, kalau bisa dikerjain di klinik bisa dikerjain di klinik, tapi kadang ada kasus yang harus di over ke spesialis gitu. Jadi sebenarnya apa ya, dokter gigi umum itu sebenarnya karena umum, jadi dia harus sebenarnya menguasai kan. General ya semuanya. General. Tapi ada beberapa kasus yang memang harus direfer ke spesialis. Gitu. Paham. Kalau di sini berarti misalnya ada orang sakit gigi atau apa-apa bisa lah kesini ya ke dokter Maya. Iya betul. Dari kita biasanya dicek dulu. Dokter umum itu biasanya ngecek, menentukan ini kasus sepertinya tidak bisa dikerjakan di sini, tidak bisa dikerjakan dengan dokter gigi umum, harus ke spesialis. Biasanya kita kasih rujukan. Rujukan langsung. Paham. Berarti nanti kalau misalnya pokoknya ada yang sakit-sakit aja di gigi, di mulut itu datang dicek dulu dok ya? Dicek dulu bisa. Nggak bisa kita datang-datang, dok ini kayaknya gigi lubang nih, nggak bisa gitu ya dok? Harus tetap dicek ya? Kalau misalnya pasiennya memang sudah menyadari giginya berlubang, langsung aja kerjakan ya? Paham. Cuman memang biasanya kita tanyakan keluhannya, kalau gigi berlubang ada sakit kah? Atau pernah bengkak? Atau gimana gitu kan? Cuman biasanya pasien mungkin kalau sudah lubangnya gede pasti ngerasa. Iya betul. Oke dok. Kalau selama kita selesai deh dok buat masalah estetika gigi, kesehatan gigi. Mungkin nanti kita kalau ini kan baru kayaknya terlalu fokusnya ke estetika dok ya kalau hari ini. Nanti kita mungkin ada sesi lanjutan nanti sama dokter membahas tentang penyakit gigi tuh, yang tentang masalah-masalah medisnya lah. Itu tapi nanti mungkin kita segmenkan lagi. Tapi sekarang Koko mau tanya dok, di dokter sendiri nih selama karir di dentistry ini ada nggak dok satu pengalaman atau satu tugas gitu yang bener-bener keinget banget sama dokter, bener-bener berkesan banget sama dokter sejauh ini, kayak bener-bener wah ini kasusnya bikin keren kah, bikin bangga kah, atau susah banget kah, atau pokoknya yang paling banget gitu? Masalah kasus ya? Ya, atau yang lainnya boleh. Selama jadi dentis ini dok, apakah dari kuliah kah, ketemu dosen yang benar-benar sangat ini yang sangat entah sangat baik atau sangat buruk gitu? Kalau dosen sih baik semua. Baik semua ya, alhamdulillah. Cuman cara ngajarnya aja beda. Cara ngajarnya beda-beda. Oke, betul. Kalau kasus yang menarik ya untuk saya selama saya di dentistry ini terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi hampir kayak semua kasus berkesan semuanya. Kecuali yang ya sakit-sakit gigi itu yang banyak orang mengalami sih. Biasa gitu. Cuman kalau misalnya disuruh sebut satu dok yang mau di sharing gitu, dan ini kayak buat hati-hati buat teman-teman yang ada bener-bener pesannya jangan sampai kayak gini karena bisa jadi apa gitu. Sebentar ya, saya ingat-ingat. Kasus tumor lidah. Tumor lidah? Iya. Itu lidah itu tetap dokter gigi berarti ya? Mulut itu dokter gigi semua ya berarti? Iya, dokter gigi. Kasus tumor lidah, cuman ini pas saya internship. Oke. Jadi saya hanya mengikuti dokter bedah. Dokter bedah mulut, itu ranahnya sudah bedah itu. Karena tumor kan. Iya, benar. Jadi saya waktu itu visit aja dengan dokter bedah mulut mengenai kasus tumor lidah. Jadi sebelumnya pasiennya itu saya kurang tahu riwayat fullnya bagaimana, kenapa bisa beliau kena tumor lidah. Cuman yang bisa saya ingat waktu itu pasiennya kena tumor lidah itu disebabkan trauma berulang. Jadi
Kalau nggak salah ya, waktu itu ada dicek mulutnya ada gigi yang tajam, terus berulang kena Gigit. Kayak digigit-gigit iya, ya. akhirnya lidahnya luka, rusak terus menerus. Jadi ya luka berulang, jadi apa ya? Jadi jaringan yang keras akhirnya. Nah, cuman untuk tumornya ini kan tumor itu banyak faktor ya, selain karena trauma. Kalau tumor, jadi untuk fully riwayatnya saya kurang tahu. Cuman salah satu penyebabnya karena ada karena trauma berulang tadi. Salah satu faktor resiko ya, karena trauma berulang tadi. Jadi sama pasiennya dibiarin, giginya nggak dirawat, akhirnya luka yang terus menerus tadi. Lama-kelamaan dia tambah gede, jadi tumor gitu jadi tumor lidah. Iya, berarti benar-benar nggak bisa kita remehkan dok ya kalau mulut ini ya tadi. Iya. Oke, paham. Itu serem juga ya tumor lidah. Itu berarti lidahnya nggak bisa ada tambahan daging gitu atau gimana? Betul, dok? ada tambahan daging. Di daerah mananya itu? Kayak tumbuh gitu daging. Kayak daging tumbuh tapi gede. Tapi di lidah itu. Tapi di lidah. Di ujung lidah waktu itu. Di dalam sininya berarti ya? Di pojok sini. Iya, berarti karena giginya kemungkinan gigi depan sini dok ya? Apa dia gigit-gigit terus apa gimana? Kemungkinan ya, waktu itu kalau nggak salah memang regio depan giginya yang tajam. Karena giginya tajam aja kegesek-gesek, nggak sengaja, bukan sengaja digigit sama dia kan berarti. Oke, baik. Gesek-gesek, jadi luka terus gitu. Oke, paham. Kalau dokter nih, ini sebagai penutup sesi ini, penutup segmen yang ini, dokter mau kasih wejangan lah buat orang-orang yang nonton nih tentang kesehatan gigi itu apa dok? 3 tips misalnya, 3 tips atau 5 tips buat menjaga kesehatan gigi, mulut dan kawan-kawannya apa dok? Yang pertama, sikat gigi itu saya saya tekankan ke pasien. Tolong sikat giginya sebelum tidur. Sebelum tidur itu harus, jangan sisa makanan itu dibawa tidur karena kita kasih waktu bakteri panjang untuk berkembang biak. Selama kita tidur misalnya jam 10, bangun jam 7 pagi atau jam 5 subuh, itu udah berapa jam tuh dari jam 10 sampai jam 5 subuh tuh? Iya, lama banget ya udah. Udah lama banget kan? Kalau misalnya ada sisa makanan selama itu bakteri senang banget. Jadi dia berkembang biak. Berarti sikat gigi sebelum tidur. Sikat gigi sebelum tidur. Apalagi dok? Terus dental flossing yang apa sih? Ya, benang gigi. Bisa ditambahkan juga. Karena biasanya ada gigi yang rapet-rapet itu agak susah sikat gigi nyampe. Pakailah dental floss gitu. Di YouTube banyak ininya. Contohnya cara pakainya. Itu jarang sih, Koko juga nggak pakai dental floss sampai sekarang. Itu juga bagus juga dok ya, buat menjaga ini. Disarankan flossing itu disarankan. Apalagi dok, satu lagi dok tips. Apa ya? Itu tadi cek 6 bulan sekali ya. Minimal diusahakan lah 6 bulan sekali itu biar terdeteksi dini kalau misalnya ada gigi berlubang, ini harus segera ditambal, takutnya nanti gede gitu. Jangan sok tahu lah teman-temannya berarti ya, harus tanya. Jangan dibiarin. Kalau udah ngerasa ini kayaknya pakai lidah aja, ini kayaknya ada yang bolong deh. Jangan dibiarin. Tapi nggak sakit gitu. Jadi aman nih, enggak. Bawa aja. Iya, bawa aja. Oke, paham. Baik. Terima kasih dokter atas ilmunya. Kita tepuk tangan dulu untuk dokter Maya hari ini udah ngomongin tentang gigi-gigi. Sekarang kita lanjut ke segmen kedua, teman-teman. Segmen kedua nih segmen yang menarik juga, dokter. Jadi dokter pilih antara 1 sampai 10. Itu ada pertanyaan dari penonton, nanti dokter pilih baru kita bacakan. Ini sudah saya simpen nih 10 pertanyaannya. Dokter mau nomor berapa yang pertama dari 1 sampai 10? Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu ya. Oke, baik. Nomor 1, dokter, tips untuk membangun karir sebagai di bidang dentistry gimana, Dok? ini random, Dok ya. Kalau menurut dokter gimana, Dok? Apakah harus benar-benar belajar dulu dari SMA kah? Mungkin ini yang nanya SMP, Dokter. Mau apa yang harus dipersiapkan, Dok, supaya jadi dokter gigi gitu? Sebenarnya kalau saya percaya semua orang yang punya niat belajar dan tekun belajarnya pasti bisa. Bidang apapun itu ya, pasti bisa gitu. Kalau persiapannya sih
tapi ini tergantung orang ya kayaknya Mas dok. ya. No, ini kalau dari dokter aja tipsnya dokter selama ini nih sampai ke titik sekarang nih kayak gimana ya dok? Dokter gigi itu bisa dibilang tidak mudah, agak sulit kuliahnya karena yang pertama mungkin orang-orang berpikir bahwa dokter gigi hanya seputar gigi. Iya kan belajarnya. Iya tadi juga ini kuliahnya hanya seputar gigi gitu, gigi dan mulut. Padahal enggak. Jadi kedokteran gigi itu selain gigi dan mulut kita juga belajar seluruh tubuh. Oh sama juga. Betul, karena memang ada sangkut pautnya. Kan gigi ada sarafnya, ada pembuluh darahnya, kan pembuluh darah nyambung semua ini dalam satu tubuh kan nyambung, saraf juga nyambung gitu. Jadi memang yang kita pelajari bukan hanya gigi dan mulut, tapi juga anatomi tubuh secara keseluruhan. Oh itu berarti harus disiapkan ya. Hafalannya banyak. Iya. Terus resiko ke pasiennya juga tinggi sebenarnya. Benar. Gigi dan mulut itu. Jadi kalau misalnya ada kasus yang tidak bisa ditangani tadi harus ke spesialis gitu. Paham. Karena resikonya semakin tinggi. Resikonya tinggi. Jadi nggak bisa sembarangan pengerjaannya gitu. Terus apalagi ya? Ujiannya banyak. Bukan 3 bulan sekali gitu bukan dok ya? Kayaknya setiap bulan ada terus hampir ada. Iya. Setiap bulan hampir ada. Terus apa ya? Kalau dokter gigi itu bagian sulitnya mungkin saat sekolah koas itu harus cari pasien. Paham. Teman saya juga kan koas itu kan, makanya dia bener-bener kok cariin dong kok ini kok karena memang susahnya di situ ya dok. Itu sih. Cuman untuk kemampuan kayaknya masing-masing orang asalkan belajar, mau belajar, niat belajar pasti bisa. Baik. Siap. Itu pertanyaan nomor pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dokter mau nomor berapa, dokter? Nomor 6 deh. Nomor 6. Ini di luar dentistry ya, Dok ya? Oh iya. Enggak apa-apa, bebas. Misalnya kalau misalnya ada ini berkaitan dengan dentis juga, it's okay. Tapi pertanyaannya adalah momen apa dalam hidupnya Dokter Maya yang paling berkesan dan bikin cara pandangnya Dokter Maya itu berubah? Apa titik balik berarti dok? Titik sejauh ini gitu? Banyak sekali. Saya selalu mengalami titik balik. Banyak sering ya dok, POV-nya berubah gitu. Betul. Apa aja dok? Apa aja coba? Yang pertama atau yang paling berpengaruh banget? Yang tadinya dokter mikirnya ini, oh ternyata begini ya, oh langsung berubah POV-nya. Ini kita random dok ya, gitu. Iya. Sangat-sangat random ya, jadi agak apa ya? Apa dok? Momen apa dok dalam hidup dokter? Saat diputusin pacar kah? Atau misalnya saat koas kah? Dimarahin dosen kah? Atau apakah? Yang bisa di-share aja yang pasti dok ya. Kalau misalnya terlalu personal nggak apa-apa. Lagi milih. Oke. Kita yang bisa di-share apa ya? Kita tunggu kurasinya dokter dulu ya, bentar ya. Iya, maaf ya. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Iya, 27 tahun nih hidup kan. Pasti banyak itu, nggak mungkin nggak banyak ya? Pasti banyak, iya. Dipilih dulu. Mungkin ke ini ya, yang bikin cara pandang saya beda, salah satu mungkin yang bisa saya share yang lebih ke umum ya, lebih ke masyarakat aja ya. Saya waktu internship itu diletakkan di sebuah daerah yang jauh di Kalimantan Barat. Sebuah kota yang dari pusat kotanya itu, yang dari ibu kotanya 9 jam. 9 jam tuh. Udah dari sini ke sana, dari sana 9 jam lagi. Iya, jadi mungkin termasuk terpencil kali ya. Cuman kota gitu. Itu mengubah cara pandang saya terhadap kesehatan. Kenapa dok? Karena selama ini kan saya hidup di kota ya, jadi di kota ini, selama hidup di kota saya mikirnya kayaknya akses kesehatan itu gampang deh gitu. Karena kan di kota ya banyak kan ini pilihan klinik, pilihan ini, jadi aksesnya gampang. Nah setelah saya berangkat ke daerah di kota di Kalbar itu, saya baru tahu ternyata ada daerah yang
sangat-sangat terpencil di kota itu, di wilayah kota itu ada daerah yang sangat terpencil yang akses untuk mereka mencapai ke fasilitas kesehatan itu jauh sekali. Jadi itu yang bikin saya kayak wow, ternyata sekurang ini ya gitu di Indonesia gitu. Distribusi fasilitas kesehatannya ternyata ada yang nggak dapet nih gitu, jauh banget gitu. Itu membuka pandangan baru. Iya, membuka pandangan baru ke saya. Jadi kadang saya ada kepikiran, maksudnya kayak concern gimana ya Indonesia ini buat daerah-daerah yang terpencil itu supaya gampang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gitu. Karena itu tadi yang pasien-pasien yang tumor lidah, yang abses ini tuh dari masyarakat yang jauh banget dari vaskes. Jadi mungkin salah satu penyebab mereka kalau misalnya sakit gigi atau apa tuh dibiarin aja karena jauh. Betul. Gitu. Dan mungkin kemungkinan besar juga mereka pun juga nggak terlalu tahu ya cara merawatnya, nggak terlalu ada akses. Betul, karena edukasi kan juga jauh kan. Gitu. Jadi itu jadi sebuah pandangan baru lah, maksudnya kayak pandangan dan pengalaman baru ya. Concernnya jadi tumbuh dari situ ya. Iya, betul. Wah, ini gimana gitu jadinya. Dokter ada niatan nggak, Dok? Nanti niat besar dokter gitu, kayak misalnya bangun klinik gigi 100 di Indonesia atau apa gitu, cita-cita dokter yang besar apa? Amin, ya ampun. Iya, tahu ada. Saya sebenarnya pengen bikin rumah sakit. Rumah sakit kalau bisa. Itu hanya cita-cita ya. Maunya rumah sakit langsung. Iya, betul. Tapi rumah sakitnya yang kalau bisa yang fasilitasnya yang bagus. Jadi untuk supaya pasien-pasien mendapatkan perawatan yang bagus juga. Iya, banyak masalah yang bisa kesel sama rumah sakitnya Dokter Maya ini. Betul. Rumah sakit apa namanya, Dokter? Maya Hospital gitu. Boleh lah, apalah nanti gampang sebuah nama ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua itu udah. Pertanyaan terakhir, dokter pilih 1 sampai 10. Nomor 7. 7, oke, baik. Jika dokter bisa memberikan satu nasihat kepada diri dokter yang dulu nih, terserah di poin kapan aja nih dokter, di masa lalu, dokter mau kasih nasihat apa, Dok? Belajar yang lebih rajin. Lebih rajin lagi. Betul. Kenapa, Dok? Kenapa disuruh belajar lebih rajin, Dok? Karena saya sebenarnya termasuk orang yang dibilang rajin-rajin amat juga enggak gitu. Saya lebih suka santai sebenarnya. Oke. Nah, karena kebiasaan santai itu kadang ada beberapa momen dalam hidup saya yang terbirit-birit untuk mengejar misalnya kayak kuliah, teman-teman saya kan banyak yang pinter gitu, nilainya tinggi-tinggi gitu, akhirnya saya agak terbirit-birit untuk mengejar mereka karena saya dari dulu agak santai-santaian gitu. Jadi bayarnya kadang tadi dilari gitu, harus temennya udah di posisi 1, saya masih di posisi 5 gitu kan, jadi saya harus ngejar ini kayak gimana biar nilai saya setidaknya sama kayak mereka gitu. Soalnya kan malu ya kalau betul. Khususnya pas di kuliah itu, Dok ya. Malu kalau nilainya ini kayak rendah gitu nilainya. Makanya maunya kalau bisa rajinnya terus-terusan gitu ya. Rajinnya betul, harusnya dari sekolah itu santainya dikurangin lah gitu. Itu ngaruh banget berarti, Dok ya? Ngaruh, Boleh santai, cuman jangan terlalu santai juga. Itu Dokter Maya kecil, tolong didengarkan ya. Kalau bisa balik ke masa lalu. Baik. Itu pertanyaan terakhir dari segmen 2, Dokter. Tepuk tangan lagi buat Dokter Maya. Sekarang Koko mau tambah 1 segmen lagi, dah. Pertanyaan dari Koko sendiri, Dok. Ini Koko agak pengen tahu sih, Dok. Kan ada ini, tapi berkaitan sama ini, Dok ya. Ini kalau misalnya nggak dijawab juga nggak apa-apa, Dok. Ini berkaitan sama kayak dokter tahu nggak yang kayak disunahkan ngunyah tuh 33 kali. Iya kan? Nah, itu sebenarnya ada manfaat kesehatannya nggak sih, Dok? Ada. Itu kenapa apa bagusnya 33 kali, Dok? Sebenarnya mengunyah kenapa orang-orang bilang kunyah 33 kali gitu kan? Sebenarnya biar makanan itu halus. Jadi kita cernanya lebih enak, nggak tersedak juga, dan
pelan-pelan kan 33 kali itu biar nggak terburu-buru gitu. Nah, sebenarnya lebih ke sana sih. Oh, jadi ngaruh ke pencernaan gitu, Dok. Betul. Ya kalau misalnya kita buru-buru gitu ngunyah, ntar kan kita nelen masih dalam keadaan yang makanan gede-gede, takutnya kesedak. Paham. Oh, tapi kalau dari kesehatan gigi berpengaruh nggak, Dok? Berpengaruh kalau mengunyah. Apa, Dok, pengaruh mengunyah? Itu mengunyah itu kan dia menstimulasi keluarnya saliva atau air liur. Nah, air liur itu kan sebagai self cleansing gigi kita. Makanya tadi nggak boleh setengah. Iya, betul. Karena yang satunya stimulasinya kurang. Sehingga air liurnya nggak keluar. Buruk air liurnya nggak keluar, akhirnya oral hygiene-nya buruk yang di sisi itu. Karang gigi numpuk karena nggak ibaratnya sistem pembersihnya nggak ada nih, nggak berfungsi nih gitu. Oh, paham. Oke. Oh iya. Good info. Iya kan? Nah, kadang kita pikirkan oh iya ya gitu. Iya, benar. Oke, baik. Oke, tepuk tangan untuk Dokter Maya hari ini sudah datang ke podcast kita. Terima kasih Dokter Maya sudah datang ngobrol-ngobrol. Nanti buat teman-teman yang misalnya mau follow Dokter Maya, ada IG-nya, Dokter? Ada. Nanti kita cantumkan nih di sini nih dokternya, IG Dokter Maya bisa di-follow. Misalnya dokter mau post-post tentang kesehatan, itu bisa tanya-tanya dokter atau mau langsung konsultasi misalnya. Boleh, lewat DM bisa. Konsultasi datang langsung ke Cordelia Medical Center. Lebih langsung ketemu aja sama Dokter Maya ini yang cantik ini, langsung datang aja ke klinik Cordelia Medical Center. Tiap hari apa aja, Dok? Saya setiap Rabu pagi dan Kamis pagi. Rabu pagi sama Kamis pagi. Terus teman-teman catat aja Dokter Maya di sini jadwalnya tiap Rabu pagi sama Kamis pagi. Oke, teman-teman terima kasih, langsung di-share aja kalau misalnya infonya bermanfaat, langsung di-subscribe juga, terus kasih like ke kami. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa bisa langsung di kolom komentar aja, atau mau request topik selanjutnya atau request dokter bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.